Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan kewirausahaan pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mary Irene Cecilia dari kelas 201 Accounting. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih tujuan pembelajaran dari kewirausahaan pemasaran? Yang pertama itu ada menjelaskan konsep pemasaran. Yang kedua, ada menjelaskan strategi dan taktik pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan konsep bauran pemasaran. Dan yang terakhir, ada contoh video dari pemasaran. Selanjutnya ada definisi pemasaran. Definisi pemasaran ini saya ambil dari Kotler dan Lene dari tahun 2007. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran itu terbagi menjadi 3. Ada pemasaran barang, ada pemasaran jasa, dan yang terakhir itu ada pemasaran gagasan. Nah, pemasaran barang ini terbagi lagi menjadi 2. Ada pemasaran barang konsumsi atau disebut consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk digunakan secara pribadi. Dan yang kedua itu ada pemasaran barang industri atau industri goods, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Kalau pemasaran pada jasa atau bisa disebut dengan servis, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu atau keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Dan yang terakhir itu ada pemasaran gagasan. Itu seperti ide pelaku pemasaran mempromosikan gagasan-gagasan. Contohnya, seperti katakan tidak pada narkoba dan lestarikan hutanmu. Itu adalah contoh dari pemasaran gagasan. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada strategi penetrasi pasar, yang artinya adalah cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa yang digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Kedua ada strategi pengembangan pasar, yang dimana artinya itu strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak pelanggan untuk produk yang sudah ada. Jadi perusahaan itu menarik banyak pelanggan untuk dia membeli produk kita yang udah ada gitu. Dalam hal ini perusahaan juga harus mencari segmen pasar baru untuk produknya. Pengembangan pasar ini biasanya dilakukan ketika segmen pasar saat ini sudah mulai matang. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk, yang dimana perusahaan itu mengembangkan produk baru untuk menggantikan produk yang lama, seperti mengupgrade atau mengupdate produknya. Contohnya itu misalkan dari varian rasa, packaging, kualitas, atau varian lainnya. Yang terakhir ada segmentasi pasar, yang dimana artinya kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau bisa juga disebut sebagai kegiatan proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Nah, di slide selanjutnya ada segmentation, targeting, dan positioning, yang disingkat menjadi STP. Segmentasi atau segmentation itu adalah kegiatan membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Sedangkan targeting itu adalah kegiatan memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Nah, sedangkan positioning ini upaya mengomunikasikan konsep produk agar masuk dalam benak konsumen. Selanjutnya ada taktik pemasaran, yang dimana isinya itu ada diferensiasi, yang artinya itu proses pembedaan suatu produk atau jasa.
untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Yang dimana di diferensiasi ini ada konsepnya itu produk kita sendiri, service itu jasa, people, produsen atau kompetitor, image itu kayak kualitas pada produk kita mungkin, atau seperti contohnya konsumen ngelihat image pada produk kita itu bagus, jadi ini yang membuat beda dari produk-produk lainnya. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran atau bisa juga disebut dengan mix marketing, yang dimana bisa diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Nah, konsep dari bauran pemasaran itu ada produk, price itu harga, place tempat, promotion itu kayak seperti kita mempromosikan agar produk kita itu laku atau terkenal di mana-mana. Nah, yang terakhir ini ada penjualan. Penjualan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ini ada fitur selling atau penjualan fitur. Contohnya itu seperti penjualan HP yang sedang marak karena adanya fitur SMS dan sekarang udah di-upgrade menjadi WhatsApp. Jadi kita bisa mengirim pesan sepuasnya dengan teman, keluarga, asal kita bisa sambung ke WiFi atau kita memiliki kuota. Nah, kuota atau WiFi ini termasuk fitur dari HP tersebut. Terus fitur yang ada di HP itu ada video, ada kamera, bisa disambung juga ke TV. Nah, yang kedua ini ada penjualan manfaat atau benefit selling. Contohnya ini produsen mobil Toyota, yang dimana Kijang ini mampu memposisikan dirinya sebagai kendaraan serbaguna bagi keluarga. Nah, yang terakhir ini ada penjualan solusi atau solution selling. Produk ini jadi penjualan solusi ini banyak digunakan oleh industri farmasi, yakni obat-obatan dan makanan tambahan. Di sini saya ambil taktik pemasaran dari bauran pemasaran atau mix pemasaran, yang dimana terdapat konsepnya itu produk, price, place, dan promotion. Kita langsung aja yuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada produk. Di sini ada grafik produk life cycle, yang dimana itu ada intro, perkenalan, grow itu perkembangan atau tumbuh, maturity itu kematangan, dan decline itu menurun. Jadi produk berjalan melalui berbagai tingkatan yang bisa disebut dengan produk life cycle atau daur hidup produk, menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak, dan kapan produk baru harus diperkenalkan. Nah, di slide selanjutnya ini ada price atau harga. Ya, pendekatan penetapan harga secara umum meliputi 1 atau lebih 3 perangkat pertimbangan. Penetapan harga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada cost based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya, yang melibatkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk beserta tingkat pengembalian yang wajar bagi usaha dan risiko. Yang kedua ini ada value based pricing atau bisa disebut dengan penetapan harga berdasarkan nilai, yang dimana penetapan harga ini menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual sebagai kunci penetapan harga. Nah, yang terakhir ini ada competition based pricing atau bisa disebut penetapan harga berdasarkan pesaing. Penetapan harga ini biasa berdasarkan pesaing, melibatkan biaya, strategi, dan produk pesaing. Di slide ini ada place atau tempat terbagi menjadi 4 saluran. Yang saluran pertama ini terdapat distribusi langsung dari produk konsumsi, lalu produsen langsung ke pemakai. Saluran yang kedua ini dari distribusi eceran dari produk konsumsi, lalu produsen baru ke konsumen. Dan saluran ketiga distribusi grosir dari produk konsumsi, produsen, grosir, pengecer baru ke konsumen.
Dan saluran terakhir, saluran 4 ini distribusi melalui agen penjualan, produsen, agen, grosir, pengecer, baru ke konsumen. Di saat ini ada promotion atau promosi, yang dimana promosi ini terbagi menjadi advertising, personal selling, sales promotion, public relation. Advertising ini seperti koran, televisi, direct mail, radio, majalah, iklan luar ruangan, atau internet, atau periklanan lainnya. Personal selling ini bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Jadi kita punya kayak penjualan secara personal seperti itu menurut saya. Dan sales promotion ini seperti produk get out the court atau penghubung ke media lain, mendorong trial purchase, lebih diingat oleh konsumen. Seperti kita punya produk, kita seperti promosiin, mungkin bisa promosi ke media, bisa antar mulut, mungkin seperti itu menurut saya. Yang terakhir ada public relation, kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Nah, selanjutnya di sini ada contoh video pemasaran, yang dimana contoh dari video ini dia memasarkan usahanya, yaitu usaha trip. Selamat menonton. Thanks, baby. Let's do it. But damn, you look so good, laying there wearing nothing but my t-shirt. Your body's a neighborhood, wanna drive my lips all around it, 'cause I'm holding my breath, wondering when you're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning, the strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams too, see you in my life, 'cause I get so lost. Cantik kan orangnya? Enggak, bercanda outfitnya. Jadi kalian bisa dapetin outfit tadi di IG Thrift Take Me. Kalian harus follow dan order di sana. Soalnya kami menyediakan blus, jaket oversize, atasan rajut, outer, rok, dress, dan baju-baju thrift lainnya yang pastinya kualitasnya premium, guys. Jangan lupa order ya, guys. And jangan lupa juga follow IG kita. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk salah kata dan salah pengucapan atau salah lainnya, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, saya Mary, mengundurkan diri. Terima kasih. Thank you for watching.